ada 3 pekerjaan yang cukup besar bilang, karena kan orang kan nggak tahu klien kemarin salah satu bank besar akhirnya mundur untuk MC dan influencer karena dibilangnya Melanie Ricardo dilaporkan ke polisi, kan seolah kayak hal yang benar-benar melanggar hukum, padahal coba deh teman-teman lihat sendiri ya, apa yang saya lakukan itu sama sekali tidak berpihak. Saya tidak berusaha untuk intentionally berusaha menyakiti siapapun juga. Yang saya lakukan justru untuk bisa menyelamatkan supaya keadaan paling nggak bisa lebih terkontrol, gitu aja. Sama sekali, udah saya bilang, begitu kelar acara, saya masih tanya sama yang bersangkutan, Bu, are you okay? Saya masih bercandain, Bu, abis ini, wah Ibu harus tensi dulu nih, Bu. Masih bercanda, masih ketawa, masih ajakin. Yuk, saya bilang, Bu, sorry ya apa yang kejadian. Bukan saya minta maaf ya, tapi I'm sorry for things happen like that. Karena kan ini tamu datang ke rumah kita. Ya dong, rumah saya dan rumah Bang Hotman gitu. Jadi menurut saya, siapapun tamu datang ke rumah kita, kalau nggak nyaman, kita harus sorry ya. Kata maaf itu kan penting, bukan berarti kita pihak yang salah. Gitu aja. Bakal melapor balik? Saya dibilang katanya berpihak gitu. Nah, maka sebab itu saya menjelaskan melalui YouTube channel saya bahwa apa yang saya lakukan, kenapa saya tidak mengelus pihak yang B, kenapa saya hanya mengelus pihak yang A, kenapa saya hanya memegangi pihak yang A, padahal menurut pihak yang B, pihak B adalah korbannya. Saya nggak ada urusan. It's not my business. It's not my problem. I don't wanna get involved. Saya nggak mau ikut campur urusan yang bukan urusan saya. Urusan saya kerja, cari uang yang halal, nggak gimmick, nggak settingan, kerja yang lurus, yang lempeng buat anak-anak. Jadi pada saat itu terjadi, 2 orang lagi berselisih. Coba saya sekarang tanya sama teman-teman wartawan, kalau ada 2 orang yang lagi ribut, yang satu kelihatannya tenang duduk, ya, karena posisinya kan duduk yang pihak yang B, pihak yang A dalam pada duduk udah berdiri, bahkan membanting beberapa kali kacamata dan handphone kalau nggak salah. Apa yang dilakuin? Menurut saya orang kalau punya common sense ya, pasti logika kita adalah memegang orang yang lagi uncontrol. Kemarin salah satu netizen berkomentar dan menurut saya ini bagus banget analoginya. Saat rumah kebakar, apa yang kita lakukan untuk menyelamatkan rumahnya? Apa kita nyemprotin air ke apinya? Apa kita nyemprotin air ke bagian rumah yang belum kena api? Of course dong, nyemprotin air ke apinya supaya bisa menyelamatkan setengah dari rumah yang mungkin belum kebakar. Nah saat itu Nikita was on fire. Nikita tuh berapi-api banget, kesel, sedih, marah karena soal anak. Biasanya kan ibu kalau soal anak, dalam banget gitu. Makanya saya berusaha untuk memegang Nikita. Mungkin kalau saya nggak pegang Nikita, saya nggak berusaha nenangin Nikita, mungkin, saya bilang mungkin ya, possibilities-nya ada banyak banget. Mungkin aja bisa terjadi yang lebih parah dibandingkan apa yang teman-teman lihat saat ini. Karena saya peduli dengan pihak B dan pihak A, supaya tidak terjadi hal-hal yang lebih parah lagi. Misalnya, ini yang hal lebih parah bukan cuma pukul-pukulan, Mas, serangan jantung. Kita nggak tahu namanya orang udah usia atau Nikita juga anak-anak muda sekarang banyak yang gampang sakit dengan begitu emosinya. Makanya saya bilang, Nek, tenang, takut kamu sakit bisa stroke, bisa jantung. Karena saya peduli takutnya terjadi apa-apa, dan itu kan penonton lengkap semua. Orang hanya begini aja, videoin, posting, udah nyebar. Dan satu lagi, kalau memang saya mau dilaporkan, saya tidak sama sekali memposting, tidak sama sekali. Teman-teman boleh cek di feed di Instagram apa yang terjadi saat itu, saya tidak posting sama sekali. Kenapa? Saya tidak membenarkan orang yang posting, saya tidak menyalahkan orang yang posting, itu personal choice, itu pilihan pribadi masing-masing. Karena mungkin ada orang yang ngerasa ini urusan saya pengen nge-posting karena ada tujuan tertentu. Tapi buat saya nggak mau posting, tau nggak kenapa? Karena bukan urusan saya. Seperti saya bilang, saya nggak mau ikut campur yang bukan urusan saya. Urusan saya cuma cari uang untuk keluarga yang halal, lempeng, lurus, dan we'll see. Karena saya sebetulnya udah merugikan bukan cuma material. Kalau buat saya rezeki itu dari Tuhan. Kalau Tuhan sekarang tutup, ntar Tuhan besok buka, itu mah udah miliknya Tuhan. Cuma kan imaterial, kayak misalnya sekarang banyak orang yang telepon gitu, sampai kayak tempat-tempat yang saya dulu suka pelayanan untuk melayani anak-anak yang sedang berjuang dengan kanker. Melanie kenapa dilakukan polisi? Kan gak enak gitu. Teman-teman boleh lihat sekarang rekam jejak digital itu nggak bisa dihapus, kan? Saya pernah ngeribut, berantem, settingan dan segala macam. Lihat sendiri, saya kalau kerja lempeng, lurus, cari uang yang halal. Kita lurus lempeng aja belum hidup nyaman, apalagi kita mau kanan kiri, itu gitu aja lah. Pengacara udah ada standby kalau misalnya aku mau melaporkan balik. Tapi aku sih berharapnya makanya aku merilis YouTube channel aku, karena ya aku nggak pengen punya musuh sih. Maksudnya saya juga sampai saat ini saya berdoa semoga Bu Elsa dalam keadaan sehat. Kenapa? Karena saya tahu untuk orang seusia Bu Elsa menghadapi keadaan seperti itu, saya tidak bilang yang benar A atau yang salah B, tapi maksudnya untuk kejadian yang sebesar itu dan viral di mana-mana orang melihat kan pasti it's tough, itu berat. Dan saya berdoa buat dia semoga Bu Elsa dalam keadaan sehat. Akan ketemu.
dengan sangat sukacita, dengan sangat senang saya akan bertemu. Kemarin ada yang TV pengen mempertemukan saya, katanya mengaprokan, saya nggak mau. Kenapa? Karena saya nggak tahu dalam keadaan kondisi emosi seperti apa kita masing-masing, dan saya nggak mau kalau ketemu di depan TV. Tapi kalau diajak ketemu di depan TV, of course saya orang nggak mau punya musuh. Dan menurut saya apapun masalah serumit, sekomplikated apapun, kalau kita duduk, kita ngobrol dengan kepala dingin, pasti ada solusi. Ya kalau di telepon diajak ketemu pasti, dan kalau ada mediator pasti, why not? Gitu. Oke. Oke? Ini jadi kepikiran nggak sih Mel? Enggak lah, banyak hal yang harus dipikirin. Saya punya pegawai yang harus kerja, punya mbak, punya tukang kolam, punya supir yang harus kerja. Kalau saya mikirin beginian, saya nggak kerja. Yang penting mas saya lempeng lurus. Kalau kita benar, kita percaya Tuhan yang ada di pihak kita, Tuhan yang bela. Oke? Yes, Oke. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.